Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Filipus Kevin. Nah, kali ini kita akan membahas soal teman-teman, membahas soal lagi yang cukup menarik begitu ya. Nah, apa soalnya? Ya, ini soalnya. Buktikan bahwa jika terdapat n plus 1 bilangan berurutan, maka terdapat dua bilangan yang selisihnya habis dibagi n. Nah, artinya apa di sini teman-teman? Kita harus menunjukkan apa? Misalkan kedua bilangan itu adalah P dan Q begitu. Selisihnya berarti identik dengan pengurangan ya. Berarti P dikurang Q gitu habis dibagi dengan n gitu, atau n habis membagi p dikurang q gitu. Atau kalau kita simpulkan dalam matematis begitu, p min q gitu ya akan kongruen dengan 0 modulo n gitu. Atau kalau teman-teman merasa asing dengan dengan modulo, bentuk modulo, teman-teman mungkin bisa menunjukkan bahwa nanti akan ada p min q itu akan sama dengan sesuatu kita anggap Z dikalikan dengan N itu akan ditambah dengan 0 atau sisanya 0 gitu, atau habis begitu teman-teman. Nah, soal ini teman-teman dapat kita selesaikan menggunakan apa? Menggunakan pigeonhole principle atau prinsip sangkar merpati begitu ya. Nah, gimana itu prinsip sangkar merpati? Nah, cermati ilustrasi berikut teman-teman. Jika terdapat 5 burung gitu ya, ada 5 burung ya, 1, 2, 3, 4, 5 nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 burung di sini, ada 5 burung, dan terdapat terdapat sangkar burung, jumlahnya berapa? Jumlahnya 4 gitu, jumlahnya 4, berarti lebih banyakkan burungnya gitu ya. Pasti akan ada minimal 2 yang ada di satu sarang gitu. Kita anggap ini sarangnya gitu, anggap sarang. Nah, ada 2, kita misalkan yang burung keempat dan burung kelima gitu, yang berada di satu sangkar. Seperti ini gambarnya. Nah, ini kan 4 dan 5 ada satu sangkar. Prinsip merpati berbicara seperti itu. Atau kalau kita perumum lagi teman-teman, akan menjadi seperti ini. Jika terdapat n plus 1 merpati gitu ya, n plus 1 merpati dan n sangkar, maka pasti terdapat sangkar yang berisi minimal 2 merpati. Nah, seperti tadi, sangkarnya n atau sangkarnya 4, berarti merpatinya harus berapa? 4 plus 1 ya, harus 5. Nah, di sini juga 5. Nah, minimal ada 2 merpati yang menempati satu kandang. Nah, kita bisa menyelesaikan soal tadi menggunakan prinsip ini. Begitu. Oke, sebelum kita masuk ke soal tadi, sebaiknya kita step by step dulu teman-teman. Oke ya. Nah, akan berikan contoh. Contoh yang pertama, di antara 8 orang pasti terdapat 2 orang yang memiliki hari lahir yang sama. 8 orang terdapat 2 orang yang hari lahirnya sama. Gitu. Nah, hari lahir itu ada hari lahir. Hari itu ada berapa teman-teman? Hari, jumlah hari. Ada 7 ya. Ada 7. Nah, di sini ada 8 orang. Nah, kalau 7 ini kita anggap sangkar begitu. Dan 8 orang ini kita anggap burung. Artinya apa? Artinya terdapat 2 orang yang memiliki hari lahir sama. Oke. Gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan dikumpulkan 8 orang. Nah, pasti saya akan menjamin ada 2 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Gitu. Itu contoh yang pertama. Oke. Coba kita ke contoh yang kedua yang sedikit lebih matematis gitu ya teman-teman. Oke. Nah ini, berapa banyak bilangan minimum sehingga dapat dipastikan ada 2 yang sisanya sama ketika dibagi 3. Oke. Nah di sini adalah apa? Fokus kita adalah ke sisanya teman-teman. Suatu bilangan dibagi dengan 3 memungkinkan sisanya itu berapa aja atau ada berapa jenis gitu. Ada berapa jenis kira-kira? Sebuah bilangan dibagi dengan 3, kira-kira ada berapa jenis sisa gitu. Contoh bilangan itu berapa? Kita ambil sembarang gitu ya. Ambil berapa? Ambil 9 bagi 3. Sisanya berapa? Ini sisa ya. Sisanya 0. Oke. 0 itu juga sisa ya, teman-teman. Atau habis gitulah ya. 0 sisa. Kemudian berapa? Ambil 7 gitu. 7 dibagi berapa? 7 dibagi 3 ya. Sisanya akan berapa? Sisanya akan berarti hasilnya 1 sisanya juga 1 gitu ya. Sisa 1. Kemudian
ambil berapa lagi? Ambil 8 gitu ya. 8 dibagi 3. Sisanya berapa? Sisanya akan 2 gitu ya teman-teman. 2. Berapa lagi? Misal ambil 4. 4 dibagi 3. Berapa? Sisanya 1. 5 bagi 3. Sisanya berapa? Sisanya 2 gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat dari sini, kita cermati. Nah, ada apa? Ada berapa jenis sisa? 1 dengan 1 sama ya. 2 dengan 2 sama. Dan 0 dengan pasti ada 0 lagi. Nah, berarti kemungkinan sisanya ada berapa jenis? Ada 3 jenis, yaitu 0, 1, 2 dan itu aja. 0, 1, 2 gitu ya. Nah, jadi hapus dulu. Jadi sisanya itu memungkinkan ada 3 jenis sisa. 3 jenis sisa. Nah, untuk apa? Kalau seandainya ini burung gitu, burung. Ya, burung apa? Sangkar gitu ya, sangkar. Kita anggap sangkar. Nah, kemudian bilangan ini kita anggap apa? Kita anggap burung. Berarti berapa burung minimal yang harus Yang harus ada untuk memenuhi ini? Gitu. Kalau sangkarnya 3, berarti burungnya harus 4. Nah, sama seperti tadi. Ini udah ada 0, 1, 2. Nah, berarti kita milih sembarang angka berapa. Misalnya 13 bagi 3 gitu. Akan hasilnya pasti akan sama antara 0, 1, 2. Kira-kira berapa? 1 gitu ya. Sisanya 1. Nah, ini kan sama gitu. Atau teman-teman carilah apa bilangan berapapun gitu. Bilangan berapapun dibagi dengan 3, pasti akan ada 0 atau 1 atau 2. Pasti akan sama antara itu, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita coba contoh 3. Nah, sekarang kan tadi kita mudah menggunakan angka nih. Sekarang coba kita perumum gitu. Kita perumum. Nah, soalnya seperti ini. Berapa banyak bilangan minimum? Oke, bilangan minimum sehingga dapat dipastikan ada 2 bilangan yang sisanya sama ketika dibagi dengan n. Oke. Sisanya sama. Nah, tadi kalau dibagi dengan 3, sisanya ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Kalau 4, kira-kira berapa teman-teman? Kalau 4, berarti kalau dibagi dengan 4, artinya berarti ada 4 juga ya sisanya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Sisanya ada 4 jenis. Nah, bagaimana dengan n? Kalau n berarti sisanya ada berapa jenis sisanya? Sisanya ada n jenis. N jenis. Nah, ada n jenis sisa. Nah, kalau sisa ini kita anggap sebagai sangkar dan bilangan tadi kita anggap apa? Bilangan ini kita anggap burung. Berarti minimal burung yang harus dipenuhi apa? Berarti sebanyak n plus 1. Nah, karena banyak burung sebanyak n plus 1, maka akan dipastikan ada 2 atau 2 burung, tadi kita misalkan burung ya, ada 2 burung yang ada di apa? Ada di satu kandang gitu ya. Nah, kalau kita bicara bilangan berarti ada bilangan, ada sebanyak n plus 1 bilangan sehingga dapat dipastikan ada 2 bilangan yang sisanya sama ketika dibagi n. Nah, ini sebagai modal teman-teman, sebagai modal kita untuk mengerjakan soal yang tadi sebenarnya. Oke, kita kembali ke permasalahan gitu ya. Nah, sekarang buktikan bahwa jika terdapat n plus 1 bilangan berurutan, maka terdapat 2 bilangan yang selisihnya habis dibagi n. Gitu. Tadi kita harus menunjukkan yang tadi ya, teman-teman. Nah, gimana penyelesaiannya? Nah, sebuah bilangan jika dibagi dengan n, nah tadi ini ya, tadi di apa ini? Di soal ketiga ya, sebetulnya. Di contoh ketiga tadi ini. Akan sisa yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3 sampai n plus 1. Nah, di sini ada berapa jenis sisa, teman-teman? Ada n jenis sisa ya. Jenis sisa. Nah, seperti yang nomor 3 tadi, ada n jenis sisa. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mempunyai bilangan berurutan sebanyak n plus 1. Ada bilangan berurutan ya, urut gitu ya. Bilangan berurutan sebanyak n plus 1. Gitu. Nah, kita misalkan bilangan berurutan itu adalah A plus 1, A plus 2, A plus 3 hingga A plus n. Gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya, kalau seandainya bilangan berurutan ini kita bagi dengan n, itu sisanya akan berapa? Itu yang kita cari, akan kita cari.
Oke, sebelum kita perumum gitu, kita akan mencoba dulu teman-teman, mencoba ya. Kita akan mencoba-coba gitu. Kalau seandainya kita punya n gitu ya, ada n itu sama dengan berapa? Misalnya berapa, yang jangan banyak-banyak lah. N misalnya 4 gitu ya. N 4. Berarti ada bilangan sebanyak n plus 1. N plus 1 berarti berapa? 5. Ada 5 bilangan berurutan, berarti teman-teman. Ada 5 bilangan berurutan. Berapa aja boleh? Yuk. Misal kita mulai dari berapa? 6 ya. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Oke, satu lagi. 10. Nah, ketika kita bagi dengan n, nah konsepnya seperti ini ya. Ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Kita akan selanjutnya kita bagi dengan n. Kita akan mencari berapa sisanya di sini sih, gitu. Ada berapa jenis sisa dari ini, gitu. Kita kembali ke contoh gitu ya. Kita bagi dengan n. Setiap bilangan-bilangan ini kita bagi dengan n, gitu. Akan menghasilkan berarti berapa? 4. Sisanya berapa ya? Sisa ya, sisa. Gitu ya. Kita berbicara sisa aja. 6 dibagi 4, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 2, gitu ya. Kemudian apa lagi? 7 dibagi 4, sisanya 3. Oke, kemudian apa? Kemudian 8 dibagi 4, berapa sisanya? Sisanya 0. Kemudian 9 dibagi 4, sisanya 1. 10 dibagi 4, sisanya berapa? 2, gitu ya. Nah, dari sini apa yang dapat kita lihat, teman-teman? Nah, kita dapat melihat ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5 jenis sisa. Ketika bilangannya berurutan tadi ya, ada 5 jenis sisa. Kalau kita hubungkan dengan n apa? Artinya sama dengan ini. Ada sejumlah n plus 1 jenis sisa. Nah, oke, kita kembali ke sini teman-teman. Kita kembali ke sini, ke permasalahan. Misalkan bilangan berurutan ini. Nah, berarti seandainya A dibagi dengan n, kemungkinan berarti ada konstanta gitu ya, ada sebuah bilangan gitu ya. Kita misalkan bilangan K. A plus 1 dibagi dengan n. Artinya berarti juga K plus 1. Berarti ini K plus 2, K plus 3, hingga K plus n gitu ya. Nah, dari sini ada berapa jenis sisa, teman-teman? Nah, seperti tadi ya, berurutan sebanyak n plus 1. Nah, sebanyak n plus 1. Ada sisanya berapa? Ada jenis, ada n plus 1 jenis sisa. Berarti ini ada n plus 1 jenis sisa. Nah, dari sini apa, teman? Dari sini kalau kita kembali ke PHP tadi atau prinsip sangkar burung tadi, teman-teman. Kalau ini kita andaikan apa? Andaikan ini sangkarnya gitu ya. Nah, andaikan sangkar dan ini andaikan burung. Artinya apa? Artinya pasti ada 2 bilangan, pasti ada 2 bilangan yang bersisa sama. Yang bersisa sama. Jadi itu, ada 2 bilangan, pasti ada 2 bilangan berdasarkan prinsip tadi. Gitu. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya misalkan 2 bilangan tadi itu kan, 2 bilangan yang sisanya sama itu kita misalkan dengan P dan Q gitu. Serta memiliki sisa R. Nah, kan sisanya sama ya. Berarti kita cukup 1 saja. Gitu. Misalkan kedua bilangan itu adalah P dan Q. Sehingga kita dapat tulis P itu akan sama dengan R modulo N gitu ya. P itu sebagai pembagi, yang dibagi, R ini adalah sisa, dan N adalah apa? Pembagi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah kenal dengan modulo tidak asing lagi dengan ini. Gitu. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk persamaan begitu. P itu akan sama dengan sesuatunya misalnya apa? Misalkan S dikali dengan N ini adalah apa? Pembagi ya. P ini dibagi, N adalah pembagi, ditambah dengan R. Nah, R ini adalah sisa. Gitu. Lalu kemudian dari Q kita dapat tuliskan Q sama dengan atau kongruen dengan R modulo N. Nah,
dalam persamaan kita bisa tulis Q sama dengan apa? Misalkan sesuatunya adalah T gitu ya. Kali N ditambah R. Dia memiliki sisa sama. Kemudian selanjutnya kita kurangkan. Akan menjadi P dikurang Q kongruen dengan 0 modulo N. Nah, ini juga kita bisa kurangkan teman-teman. P min Q gitu ya. Itu akan sama dengan apa ini? N dikali dengan sesuatu. Sesuatunya S dikurang T gitu ya. Di sifat apa ini? Sifat distributif ya teman-teman. Ya. Ditambah dengan apa? R kurang R berarti 0. Nah, artinya di sini kita dapatkan ini. Nah, dari sini, kita sebenarnya sudah menyelesaikan teman-teman. Kita sudah membuktikan sebenarnya. Apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Nah, artinya terdapat dua bilangan yang selisihnya habis dibagi N. Nah, ini dua bilangan yang kita maksudkan. Dua bilangan. Nah, tadi kan di awal kita harus menunjukkan ini, dan kita sudah menunjukkan. Dan 0 adalah sisanya atau habis dibagi dengan N. Gitu. Dan ini juga kita sudah menunjukkan. Artinya apa? Artinya pernyataan tadi terbukti. Oke, begitu teman-teman pembahasan dari saya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, akhir kata, belajarlah sedini mungkin supaya ketika orang lain sibuk belajar, kamu sibuk rebahan. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Sampai jumpa lain waktu dan salam sehat selalu.